Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Galia Sidik. Saya dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 3. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mendirikan Provinsi Riau. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisis perjuangan pembentukan Provinsi Riau, kemudian menyusun teks cerita perjuangan pembentukan Provinsi Riau, mendemonstrasikan cerita sebagai wujud menghargai perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Saya Bunga Oktana Resman dari kelas 12 MIPA 3 akan membacakan bagian awalnya, yaitu A. Riau pada awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahap awal, Sumatera yang dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di Indonesia, tanggal 19 Agustus 1945 yang ditetapkan sebagai suatu provinsi bersifat administratif oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena rentang jarak antar daerah itu masih amat jauh, oleh karena itu diusulkan agar Sumatera dipecah lagi menjadi beberapa provinsi dan begitu muncul provinsi ini segera disahkan. Sekitar 1 tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan pada tahun 1948, terbentuklah 3 provinsi, yaitu Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, dan Sumatera bagian tengah. Khusus Sumatera Tengah berpusat di daerah Bukit Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948, 15 April 1948, meliputi keresidenan Sumatera Barat, yaitu keresidenan Jambi dan keresidenan Riau. Khusus keresidenan Riau sendiri ada 4 kabupaten, yaitu Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau. Tahun 1950 melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tanggal 15 Agustus, daerah ini ditetapkan kembali menjadi Provinsi Sumatera bagian tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galia Sidik. Oke, saya akan membawakan B. Wacana pembentukan Provinsi Riau. Usulan pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Bergabung dengan Sumatera Tengah dirasa menghambat perkembangan Riau dalam bentuk urusan kedinasan dan ekonomi. Kesejahteraan menurun jauh dibanding dengan ketika diperintah kerajaan. Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau berkiblat ke Malaysia. Alat tukar dalam bentuk uang dibuat cukup khusus, seperti adanya dolar di Kepulauan Riau. Arah perdagangan dan perkembangan pasar juga tergantung pada jalur perdagangan. Memang sejak sebelum pada masa kolonial, Riau tidak dapat dipisahkan dengan negeri-negeri Melayu di Semenanjung Malaka dan Malaysia, pulau-pulau yang di Kepulauan Riau. Riau memiliki alur tersendiri dalam hal sejarah peradaban manusia. Secara bergantian kerajaan-kerajaan Melayu di Riau dan Malaka menjadi imperium bagi kerajaan lainnya. Selain itu, Riau juga memiliki sumber daya alam yang luas. Kebun kelapa di Riau pada tahun 1951 ada 291,331 hektar, sedangkan di Sumatera Barat hanya 28.000 hektar. Dan pada Jambi 188.000 hektar. Kemudian tanaman pinang di Riau sekitar 10.000 hektar yang tidak dijumpai di Sumatera Barat dan hanya sedikit di Jambi, yaitu sekitar 300 hektar. Apalagi produksi laut Riau pada tahun 1952 yang dari Bengkalis saja telah mencapai 15 juta ton. Pada tahun 1952, bumi Riau yang pada tahun 1954 telah mencapai 43.000 barel minyak per hari. Sebaliknya, pembangunan di Riau amat sedikit. Sebagai contohnya adalah pendidikan. Membicarakan daerah waktu ini menjadi keniscayaan menyusul semakin kondusifnya keadaan Indonesia memasuki tahun 1950-an. Pengakuan kemerdekaan dan negara lain, termasuk Belanda, sudah menjadi mantap, sehingga pembicara ke dalam sendirian mendapat kesempatan luas tak terkecuali memandang daerah sendiri dari sudut sejarah dan kebudayaan secara umum. Keanekaragaman Riau, misalnya percampuran antara keakraban soal menurut garis ayah dan ibu, dipandang menjadi suatu hal untuk membedakan dengan keresidenan lainnya.
C. Perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret tahun 1953, dua peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Yang pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Riau pada tanggal 16 Maret 1953, dan yang kedua yaitu disebut-sebutnya nama Riau, nama pemerintahan Provinsi Riau yang disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret 1953. Kepulauan Riau dapatlah disebutkan mewakili kawasan Riau Lautan, sedangkan Rengat yang waktu itu ke pusat Kabupaten Indragiri mewakili daerah Riau Daratan. Cuman, ia melaksanakan Kongres Rakyat Kepulauan Riau dihadang dengan kenyataan inginnya kabupaten lain dilibatkan dalam kongres tersebut. Pasalnya, meskipun bersifat Kongres Rakyat Kepulauan Riau, kegiatan itu akan sangat berkaitan erat dengan keberadaan Riau yang berada di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Oleh karena itu, utusan dari kabupaten lain di Riau harus diikutsertakan dalam kongres tersebut. Keinginan mendirikan provinsi tersendiri itu semakin terdengar melalui Kongres Pemuda Riau pada tanggal 17 Oktober 1954 di Penggalis. Selain mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Riau, Kongres pun membentuk Badan Kongres Pemuda Riau atau BKPR yang berkedudukan di Pekanbaru. Gerakan Pemuda Riau di Pekanbaru itu mendapat tanggapan positif dari pelajar dan pemuda Riau di luar daerah. Malahan pada tanggal 22 Oktober 1954 dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau se-Sumatera Barat di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Hasan Basri JS sebagai ketua dan Intan Judin sebagai sekretaris. Semangat kongres ini pula lah yang membakar sehingga terlaksanakannya Kongres Pemuda Riau Komisariat Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 22 Maret 1955. Dalam sidang pleno DPRDS Sebengkalis 25 Februari 1955 yang menyatakan perlunya keredesinan Riau menjadi provinsi tersendiri, semua DPRDS Kabupaten Sekeredesinan Riau, yakni Kepulauan Riau, Kampar, dan Indragiri bersama-sama menyuarakan hal tersebut dalam konferensi DPRDS se-Indonesia di Bandung pada tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 1955. Dalam konferensi DPRDS Sekeredesinan Riau di Bengkalis 7 Agustus 1955, hasil konferensi pada dasarnya adalah dua, yaitu mengajukan resolusi kepada pemerintah agar daerah Riau yang meliputi 4 kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1, dan yang kedua Provinsi Riau atau P3R yang diketuai oleh Haji Abdul Hamid Yahya berhasil dibentuk sebagai panitia pembentukan Provinsi Riau. Malah konferensi mengirim utusan untuk menemui Menteri Dalam Negeri Soenarjo pada tanggal 1 September 1955. Mereka dipimpin oleh T. Mahmud Anzam yang didampingi oleh T. Ibrahim. Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah di Riau maupun di luar Riau, baik oleh pelaku politik praktis sampai mahasiswa. Di antaranya yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau diprakasai Panitia Persiapan Provinsi Riau atau P3R. Kongres Rakyat Riau dilaksanakan di Pekanbaru pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1956 yang diikuti berbagai kalangan dan seluruh kabupaten keredenan Riau dengan satu-satunya keputusan yakni menuntut berdirinya Provinsi Riau. Usaha Riau menjadi provinsi diganjal habis-habisan oleh pemerintah Sumatera Tengah yang memang tidak mau daerah kaya itu berpisah dengan mereka. Di sisi lain, perjuangan di parlemen pusat diperkuat seperti melalui tangan satu-satunya putra Riau di lembaga tinggi negara, yaitu Ma'rifat Marjani. Perjuangan melalui pers juga dilaksanakan bukan saja untuk menangkis serangan melalui media oleh pihak yang tidak menyenangi berdirinya Provinsi Riau, tetapi juga membentuk opini betapa perlunya Provinsi Riau itu diwujudkan. Tekanan dari dalam semakin kuat terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari divisi Benteng menunjukkan aksi usai reuni mereka pada tanggal 21 sampai dengan 24 November pada tahun 1956 di Padang.
Mereka dengan segera memobilisir wilayah termasuk ke Riau, sedangkan pemerintah yang sah Sumatera Tengah tampak tak berkutik. Pada tanggal 20 Desember 1956, Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Muharjo menyerahkan segala tugasnya kepada Dewan Benteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein. Timbang terimanya dilakukan di Bukit Tinggi pada tanggal 21 Desember 1956. Dalam kerancuan pemerintah itu pula lah keluar Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan keresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah. Oleh karena berbagai pertimbangan keamanan dan pembangunan waktu itu, seiringan dengan pemberontakan perlawanan Revolusioner Rakyat Indonesia atau PRRI, buah dari aktivitas Dewan Benteng Tanjung Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. D. Riau sebagai provinsi. Riau terus berkembang kini menjadi 12 kabupaten atau kota, bahkan satu kabupaten pada masa awalnya yakni Kepulauan Riau menjadi provinsi tersendiri yakni Provinsi Kepulauan Riau. Masa pengabdian 2019 sampai 2024, Riau dipimpin oleh DRS Haji Samsuar MSI yang didampingi Brigjen TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution. Riau berkembang pesat. Jumlah SMP di Riau tahun 1950-an hanya 4 unit. Pada tahun 2013 sudah berjumlah 934 unit. Gubernur Riau dijabat Saleh Jasid 1998 sampai 2003. Semua komponen Riau bersatu untuk menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara tahun 2020, dituangkan dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 36 Tahun 2001. Semangat ini pada hakikatnya mengaktualkan landasan awalnya berdirinya Provinsi Riau, bahkan merupakan jawaban atas tantangan perkembangan kesejagatan. Menurut pakar futuristik, manusia kini memang berusaha mencari jati dirinya yang hanya bisa diperlihatkan oleh agama dan tradisi. Melayu sendiri yang terlibat langsung dengan tradisi mengidentikan dirinya sebagai agama Islam.